Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan suling subuh berjamaah keliling di Masjid Raudhatul Muttaqin Motor Kelura dengan mengangkat topik mewujudkan ikhlas dalam sholat beserta manfaatnya. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadha amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, saking ketakmiran Masjid Raudhatul Muttaqin. Raudhah itu adalah taman muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat jamaah salat subuh dan majelis taklim ba'da salat subuh hingga isyraq, yang mudah-mudahan senantiasa tercurahkan rahmat Allah buat kita semua. Mudah-mudahan jalan kita dari rumah menuju masjid nyocoki dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang bergelap-gelap menuju masjid, maka mudah-mudahan kita semua pada kegelapan alam barzah kita, kegelapan alam akhirat kita betul-betul diberikan cahaya yang sempurna sesuai dengan yang dijanjikan oleh Rasulullah. Duduk kita, takorub kita menghadiri majelis taklim ini pun mudah-mudahan nyocoki dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Siapa yang berpagi-pagi menuju masjid untuk mendirikan, menegakkan majelis ilmu, majelis taklim, janjinya Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahalanya seperti pahala umroh. Pun pula demikian sholat subuh yang kita jalani ini mudah-mudahan nyocoki dengan yang dijanjikan oleh Rasulullah. Man sholat subha bil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dirinya dalam jaminan Allah. Maka mudah-mudahan dengan energi positif sholat subuh berjamaah kita, hidup dan kehidupan kita senantiasa dijamin oleh Allah. Keluarga kita dijamin oleh Allah, keturunan kita dijamin oleh Allah. Hingga mudah-mudahan dengan jaminan itu, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang punya himpitan hutang dimudahkan oleh Allah untuk mampu melunasi hutang-hutangnya. Yang galau, yang sedih mudah-mudahan dibahagiakan. Yang sumpah mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah. Hingga mudah-mudahan kita semua dibentangkan hidayah dan bimbingan menuju jalan keselamatan, menuju jalan kebahagiaan zahiran wa batinan fid dunya hatal akhirah. Maka mudah-mudahan pula duduk kita ini yang kemudian kita lanjutkan sampai sholat isyraq, maka mudah-mudahan pula nyocoki dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Selama kita tidak bercakap-cakap yang buruk, bercakap-cakap yang baik, dan tetap kita berada di masjid, maka janji Rasulullah bukan hanya mendapatkan pahala umrah, tapi mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Karena itulah untuk melengkapi ini, mari kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafan fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin, kemarin kita sudah membahas panjang lebar, membahas tentang bagaimana tuntunan sholat berdasarkan riwayat hadis. Kita sudah
mengenal bagaimana Rasulullah mencontohkan saat kita takbiratul ihram. Ada 5 bentuk Rasulullah memberikan contoh takbiratul ihram. Begitu pula bagaimana ketika kita berdiri, posisi berdiri yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau untuk takbir mulai dari meluruskan telapak tangan lurus dengan pundak. Contoh yang lain lurus dengan dada yang pertama. Yang kedua lurus dengan pundak, yang ketiga di atas telinga, yang keempat antara telinga dan pundak, yang keseluruhannya posisi tangan betul-betul menghadap ke kiblat. Sekali lagi, posisi telapak tangan betul-betul diusahakan untuk menghadap kiblat. Dan posisi jari yang tidak boleh dirapatkan dan tidak boleh direnggangkan. Artinya apa? Ini adalah posisi yang betul-betul rileks. Karena nanti bahasan ini kita akan membahas tentang hakikat ikhlas. Sekali lagi, hari ini kita akan membahas tentang hakikat ikhlas. Yang kita hubungkan dengan materi kemarin, hubungan dengan ikhlas itu untuk menambah frekuensi intensitas sholat kita yang kemarin, materi ahad pon kemarin. Sekarang ahad pagi ya. Di materi ahad pon kemarin kita sudah memvisualisasikan hasil telaah ilmiah yang dilakukan oleh Profesor Dr. Syabu tentang hikmah kesehatan di dalam sholat. Maka tentu ketika ikhlas ini ada dan kita lakukan, maka himmah maziyah dari sholat kita ini betul-betul akan keluar. Jadi inti dari sholat yang kita jalani ini adalah pada keikhlasan. Mulai ketika kita takbiratul ihram, betul-betul namanya ikhlas itu adalah kepasrahan di dalam hati. Sekali lagi, ikhlas itu adalah kepasrahan di dalam hati, ketulusan di dalam hati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ikhlas itu. Sekali lagi, Allah menggambarkan tentang ikhlas itu digambarkan seperti susu. Tahu susu? Susu sapi. Seperti susu sapi, hal ini seperti digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Wa inna sesungguhnya lakum bagi kamu semua fil an'ami di dalam binatang ternak la ibratan sungguh terdapat ibrah. Apa itu ibrah? Pelajaran. Sesungguhnya di dalam binatang ternak itu akan ada pelajaran. Sungguh ada pelajaran bagi kamu semua. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Nusqikum mimma fi butunihi. Nusqikum, aku beri kamu semua minum fi mimma dari apa yang ada di dalam binatang ternak, fi butunihi di dalam perut apa? Di dalam perut ternak, mim baini farsin, di antara tempat yang kotor, wadamin dan darah. Jadi Allah memberikan iktibar di dalam binatang ternak itu ada sesuatu yang bisa diminum dari perutnya binatang ternak yang letaknya di antara 2 tempat yang kotor. Farsin wadamin. Farsin itu adalah kotorannya, wadamin darah. Dua-duanya sama kotornya, dua-duanya sama najisnya. Jikalau dikeluarkan darah, ketika dikeluarkan maka darah itu kotor. Sama persis kemudian ketika kita sholat, kemudian tiba-tiba udunya jebrot, udunan begitu ya, brodol udune, maka ini keluarnya udun indal Hanafiyah ini bisa membatalkan wudu. Sekali lagi, keluarnya udun menurut madhab Hanafiyah ini bisa membatalkan wudu. Kenapa? Keluar najis.
Jadi begitu Allahu Akbar, tiba-tiba udun yang ada di batok ini jebrot brul gitu. Batalkan sholatnya karena wudunya batal. Ya. Dan ketika darah keluar itu najis. Farsin, kotoran jelas najis kalau keluar. Tapi apa? Allah menyediakan sesuatu yang bisa diminum di antara dua tempat yang kotor. Berupa apa? Labanan susu. Khalisan yang bersih, sa'igan yang mudah ditelan. Karena berbicara tentang susu itu sangat menarik dan sangat menyempurnakan, karena ketika kita makan ada 4 sehat, 5 sempurna. 4 itu sehat, tapi lebih sempurna jika ditambah dengan susu. Lisyaribin, untuk diminum. Nah, dari gambaran ini Allah menggambarkan ikhlas itu dalam posisi apapun. Sekali lagi, dalam posisi apapun, maka tentu namanya ikhlas itu tidak akan berasa. Contoh panjenengan lihat, ini apa namanya? Air putih. Wujud keikhlasan itu bisa digambarkan satu seperti susu. Walaupun dia ditaruh di antara tempat yang kotor, susu itu tidak pernah berubah. Bahkan ketika susu itu dikeluarkan, susu tetap muncul. Kalau teh, kalau apa ini teh? Teh dikasih susu masih teh susu. Kopi dikasih susu apa? Masih tersebut kopi susu. Kemudian permen dikasih susu masih permen susu. Lah, artinya apa? Dimanapun susu itu tetap berwujud susu. Jadi ditaruh dimanapun tetap susu. Orang ikhlas itu ditaruh dimanapun dia tetap ikhlas. Nah, itu tempatnya. Sementara rasanya ikhlas itu seperti air putih. Sekali lagi, rasanya ikhlas itu seperti air putih. Mau dikasih gula, walaupun air putih ini, walaupun air putih, sekali lagi, rasa ikhlas itu seperti rasa air putih. Air putih ini walaupun dicampur dengan kopi, kemudian airnya tidak disebutkan, tidak air kopi, tapi wedang kopi. Dikasih teh, tidak disebut dengan air teh, tapi wedang teh. Dicampur dengan sayur lodeh, tidak disebut dengan air sayur lodeh, tapi yang disebut adalah sayur lodeh. Maka di satu sisi namanya ikhlas itu ditaruh dimanapun tidak akan pernah berubah, dan jikalau kemudian ditaruh dimanapun dia tetap akan tidak berasa. Yang ada adalah di dalam diri adalah sebuah ketulusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang yang sholat ikhlas itu, apakah banyak orang atau tidak ada orang tidak pernah merasa bahwa ketika dia berangkat ke masjid, hatinya tidak pernah merasa bahwa dirinya sebagai orang yang ahli ibadah. Ketika dicaci, dia tidak merasa sakit hati. Ketika dihina, dia tidak merasa terhina. Maka yang namanya orang yang ikhlas itu tidak pernah berasa apapun dengan ucapan siapapun orangnya. Karena yang ada di dalam diri ini adalah bentuk kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bekerja, apakah dia dipuji atau dicaci, dia tidak akan pernah, kalau dipuja tidak pernah merasa terbang. Sekali lagi, kalau dipuja, disanjung, dia tidak akan pernah merasa terbang. Dan ketika dia dicaci, tidak pernah tumbang. Ketika dipuji tidak akan
terbang, dan ketika dicaci tidak pernah tumbang. Itulah namanya ikhlas. Dan wujud ikhlas itu ada di dalam sholat. Mulai dari apa? Kita mengangkat tangan, betul-betul posisi tubuh kita ini betul-betul dalam kepasrahan. Posisi tubuh ini betul-betul dalam ketulusan. Semata-mata ini adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gambarannya di mana? Supaya ikhlas ini selalu ada. Maka sesungguhnya satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat duduk-duduk bersama sahabat, beliau didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tanya tentang iman, tanya tentang Islam, tanya tentang ihsan. Saat tanya tentang ihsan itulah yang kemudian malaikat Jibril bertanya, mal ihsan, apa itu ihsan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Apa? Anta'budallah. Ketika engkau sedang menyembah Allah, anta'budallah, nalikane sira kabeh ngabekti nang Gusti Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau betul-betul melihat Allah. Maka saat kita takbir, Allah, menghadirkan Allah di dalam hati, memperhitungkan apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah, dan seakan-akan kita melihat Allah. Makanya ketika mengangkat tangan, apakah posisi tangan di atas, di depan dada, lurus dengan pundak, di atas telinga, atau antara telinga dan pundak, maka posisi telapak ini betul-betul rileks. Posisi rileks ini berarti posisi tidak dalam posisi kontraksi, tidak dalam posisi tertekan, tidak dalam posisi terpaksa, betul-betul anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, engkau mengabdi kepada Allah, engkau sholat seakan-akan engkau melihat Allah. Makanya ketika sholat haram untuk apa? Memandang ke atas. Sekali lagi, ketika kita sholat haram untuk memandang ke atas, karena memandang ke atas itu tanda kesombongan. Minimal lurus ke depan. Lebih bagus lihat ke bawah, merunduk. Karena anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau sholat ini seakan-akan engkau melihat Allah. Maka ketika hati ini melihat Allah adalah sebuah kepasrahan. Allah. Makanya ketika Allah itu kadang ketika takbir, posisi takbir niatnya sholat itu ketika takbir. Jadi ketika kita sholat, niatnya sholat itu adalah ketika takbir, Allahu Akbar. Ketika Allah, saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat makmuman lillahi ta'ala. Ketika Allahu Akbar artinya saya niat sholat subuh 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala dan sebagai makmum. Betul-betul kita melihat Allah, merasa kita melihat Allah, betul-betul kita merasa melihat Allah. Namun fa'illam tarahu, jikalau engkau berusaha untuk melihat Allah ternyata belum mampu menjangkau, udah menghadirkan Allah ketika Allahu Akbar, betul-betul ingin menghadirkan Allah di hati, betul-betul ingin menghadirkan Allah ketika sholat, Allah belum mampu menjangkau, maka fa'illam tarahu, jika engkau belum mampu menjangkau seakan-akan engkau melihat Allah, fa'innahu yaraka, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Berarti jikalau hati ini
ternyata belum mampu merasakan teduhnya hadirnya Allah ketika kita sholat, maka yakinlah bahwa Allah menyaksikan, melihat. Sekali lagi, bahwa Allah menyaksikan, Allah melihat kita sedang sholat. Makanya ketika dari takbiratul ihram hingga salam, sekali lagi, ketika takbiratul ihram hingga salam, antara takbir dan salam ada gerakan dan bacaan yang sudah kita bahas kemarin. Itu yang dilakukan dan tidak boleh melakukan selain itu. Bahkan jikalau kemudian terlintas bayangan lamunan, maka itu artinya kita berselingkuh atau menyelingkuhi Allah. Dan Allah tidak mau diselingkuhi oleh hambanya. Allah akan cemburu kalau hambanya itu berselingkuh. Makanya di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Allah tidak akan mengampuni siapapun yang menyekutukannya. Wa yaghfiru duna dzalik, akan tetapi Allah akan mengampuni dosa selain menyekutukan. Jadi dosa yang paling besar itu adalah sebetulnya dosa yang menyekutukan Allah. Maka kata menyekutukan Allah itu banyak variannya, banyak cabang-cabangnya. Lah, cabang yang paling halus ketika kita sholat. Makanya kadang-kadang ketika udah mulai sholat, jenengan pernah pas sholat itu kemudian tiba-tiba terlintas, ini tadi rokaat keberapa ya? Rokaat keberapa ya? Atau pas waktunya, sebetulnya waktunya tasyahud awal di sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib atau sholat isya, pernah imam di sini tiba-tiba berdiri. Atau rokaat ketiga duduk, pernah di antara makmum yang bermakmum di masjid ini tiba-tiba subhanallah, mengingatkan begitu, pernah? Itu artinya kenapa sampai lupa? Karena saat kadang-kadang saya sendiri loh yang merasakan, saya sendiri ketika pas ngimami, mestinya duduk tapi saya berdiri, mestinya berdiri saya duduk. Itu kadang-kadang pas sholat gitu, pas enak-enak baca, ada lintasan pikiran selain pikiran sholat. Jadi kalau kemudian ketika kita sholat tiba-tiba ini rokaat keberapa, itu karena di pikiran kita ini ada lintasan bayangan selain apa yang kita baca di dalam sholat. Lintasan inilah yang kemudian merupakan ighwa. Sekali lagi, lintasan itulah yang merupakan ighwa, bentuk penyesatan dari syaitan. Makanya hikmah kita sholat jamaah itu sebetulnya, kenapa Rasulullah SAW memberikan jaminan bahwa sholat jamaah itu akan menjadi penyempurna? Sekali lagi, bahwa sholat jamaah itu akan menyempurnakan dari sholat kita. Karena kadang-kadang di antara kita ini kan tidak murni kemudian dari takbir sampai salam. Sekali lagi, tidak murni 100% kan dari takbir sampai salam kemudian merenungkan apa yang kita baca. Tidak 100% kita betul-betul lurus memikirkan Allah. Kadang-kadang ada lintasan, bahkan ketika kunci hilang itu ketemunya di mana? Nyari kunci, dicari nggak ada, ketemunya, oh iya, tadi kunci kan di atas lemari pas saya berangkat tadi. Sandal ketelesut, ketemunya di mana? Saat sholat. Sesuatu yang ketelesut
itu kadang-kadang ditemukan lewat sholat. Makanya kadang-kadang ada lintasan ketika kita sholat itu pikiran belayang kemana-mana. Lah untuk menyempurnakan itulah sholat jamaah itu penting. Karena di antara satu barisan itu ada yang khusyuk, ada yang tidak khusyuk, ada yang kurang khusyuk. Itu ukurannya adalah orang yang khusyuk. Maka sepanjang sholat dari takbir sampai salam, sekali lagi, sepanjang sholat dari takbir sampai salam, maka tentu di antara orang-orang yang sholat itu ada yang kadang ikhlas, kadang kurang ikhlas, kadang ikhlas betul. Maka ukurannya adalah yang terbaik di antara jamaah itu. Makanya ini ketika sholat itu harus nyambung betul, mepet betul, rapet betul. Karena apa? Inilah yang bentuk tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam kekhusyuan. Dan inilah yang sesungguhnya ikhlas itu penting. Maka ketika ikhlas ini sudah bisa kita terapkan, ketika tulus ini sudah kita bisa menerapkan, maka tentu ini akan bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian. Sekali lagi, kalau ikhlas di dalam sholat ini sudah kita terapkan, ketulusan di dalam sholat ini sudah mampu kita wujudkan, maka ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa ketika bergaul, bergaul pun karena Allah. Ketika berteman, berteman pun karena Allah. Dan ada 3 golongan yang senantiasa dimuliakan Allah. Yang pertama adalah orang yang di dalam hatinya hanya Allah saja yang menjadi tujuan hidup kita. Yang kedua, jikalau dia mencintai apapun yang ada di dunia ini, dia cinta karena Allah. Dan yang ketiga, jikalau benci apapun yang ada di dunia ini, bencinya pun karena Allah. Cinta ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bencinya ini dalam rangka apa? Supaya tidak menyulayani Allah, menyelesaikan Allah. Dan inilah yang kemudian menjadi ukuran di dalam rangka mewujudkan kehidupan. Kalaupun toh kita berada di tengah-tengah masyarakat itu kan macamnya banyak. Kadang ada yang tukang maitu, disuruh melakukan begitu tidak pernah bisa beres. Tapi ada yang pekerjaannya tukang maitu. Ada bagian masyarakat yang nggak peduli, ada yang peduli banget. Lah, ukuran di antara kehidupan masyarakat yang bermacam-macam seperti itu, maka ketika dipaidu, dicela, dimaki, maka yakinlah bahwa ketika ada orang yang berusaha untuk merendahkan kita, sekali lagi, ketika ada orang yang berusaha untuk merendahkan kita, yakinlah bahwa kita sudah tinggi derajatnya. Sehingga ketika kita direndahkan orang, kita tidak pernah merasa tersinggung atau marah. Ketika kita dicaci, dihina, diolok-olok, yakinlah bahwa ketika ada orang yang menghina kita, sesungguhnya Allah sudah meninggikan derajat kita. Sehingga tidak pernah merasa gelo, tidak pernah merasa sakit hati ketika dihina orang. Ketika dimaki orang, bahkan jikalau apa yang dicelakan, dicacikan itu tidak ada pada diri kita, maka sungguh itu akan kembali pada orang yang mencela. Ibarat orang menunjuk begini, yang ke arah orang tersebut hanya satu, tapi yang 3 kembali pada diri kita. Dan itu bisa kita ambil di dalam sholat. Makanya inilah yang menjadi rumus Profesor Dr. Ali Aziz, yang dengan bukunya yang
bestseller karena sudah tercetak berkali-kali, ribuan sudah tercetak. Terapi sholat bahagia. Terapi sholat bahagia yang bahkan beliau juga memberikan bimbingan kepada jamaah setiap kali adalah memberikan bimbingan terapi dengan sholat bahagia itu. Ini kata kuncinya adalah mengambil inti dari keikhlasan ketika kita sholat. Profesor Dr. Soleh yang kebetulan S3 kedokteran UNER, beliau mengangkat disertasinya dengan terapi melalui sholat tahajud dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui sholat tahajud. Itu ternyata dari pasien-pasien yang dibimbing itu adalah membimbing ikhlas di dalam sholat. Jadi membimbing ikhlas di dalam sholat itu mulai dari takbir sampai salam itu dimulai dari memahami apa yang dibaca. Misalkan Allahu Akbar itu artinya apa? Allah Maha Besar. Ini diurai sedemikian rupa. Kalau Allah Maha Besar, maka tiada setara bagi Allah. Kalau Allah Maha Besar, maka sungguh amat kecil diri kita di hadapan Allah. Kalau Allah Maha Besar, tidak ada hak buat kita untuk menyombongkan diri. Kalau Allah Maha Besar, maka betapa kerdilnya kita ketika kita angkuh pengkuh sombong, gumbede. Karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Hanya Allahu Akbar aja. Ini diurai sedemikian rupa untuk melembutkan hati, sehingga dalam hidup ini betul-betul sadar betul kita ini lemah. Kalau Allah Maha Besar, kita kecil banget, tidak ada artinya. Tidak ada nilai apapun yang patut kita sombongkan. Sekaya apapun kita, tidak ada hak untuk menyombongkan diri. Toh kalaupun toh setampan apapun kita, itu pun hanya dilihat dari jarak beberapa meter aja. Apalagi kalau yang lihat orang tua, harus dipandu dengan apa? Kacamata. Secantik apapun tidak akan kelihatan. Dari sini ke pagar sana itu aja tidak kelihatan kok. Dia cantik atau tampan, tidak akan kelihatan. Apalagi dilihat dari jalan raya sana, tidak akan kelihatan. Apalagi dilihat dari semakin jauh semakin tidak kelihatan. Maka sungguh ketika Allahu Akbar, maka akan muncul namanya kelembutan hati. Kemudian doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamd, diurai. Ketika baca Fatihah mulai bismillahirrahmanirrahim, diurai apa arti bismillah itu, bagaimana menerapkan bismillah itu. Alhamdulillahirabbil alamin, dipahami artinya, diurai. Ar-Rahmanirrahim, dipahami artinya, diurai. Dan inilah yang kemudian menghasilkan dzauq di dalam hati ini. Ketika tumbuh dzauq di dalam hati, maka yang muncul adalah kelembutan hati. Maka benar jikalau kemudian Rasulullah menyebutkan, menegaskan awwaluma yuhasabu bihil abdu as-sholah. Awwaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat itu adalah sholat. Idza saluhat, jikalau sholatnya baik, saluha sairu amali, maka akan baik amal yang lain. Wa in fasadat, jikalau sholat itu rusak, maka rusaklah amal yang lain. Barangkali ini 40 menit sebagai penyambung, barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Monggo barangkali. Ukuran rapat lurusnya digambarkan oleh Rasulullah
di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud itu seperti barisan malaikat. Barisan malaikat itu kaki nempel kaki, lutut nempel lutut, pundak nempel pundak, dan di situ sekali lagi di situ seluruh tubuh itu lurus. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis riwayat Imam Bukhari al-Kamakol satu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan shaf itu seperti meluruskan anak panah. Jadi Rasulullah meluruskan shaf itu seperti meluruskan anak panah. Apa filosofi anak panah itu? Ketika kita mau manah ke satu titik, jika tidak lurus betul, kira-kira tepat sasaran enggak? Ketika anak panah itu melesat, serut gitu. Sekali lagi, ketika anak panah ini melesat, serut begitu. Kalau tidak lurus, maka tidak akan kena sasaran. Jadi Rasulullah meluruskan shaf sholat itu seperti meluruskan anak panah. Sehingga jika dilihat ke sana, itu hanya satu tubuh. Rasulullah sholat. Dan ini Rasulullah sudah menganggap sahabat ini sudah lurus. Satu ketika Rasulullah sholat lagi. Saat sholat ada satu sahabat yang dadanya nyembul. Berarti shafnya kemajon. Shaf kemajon. Nah, selesai sholat Rasulullah menyampaikan bahwa inilah yang akan menyebabkan umatku ini akan bercerai-berai. Maka sungguh saya memandang melihat di antara masjid-masjid yang betul-betul rapat barisannya, itu tingkat solidaritasnya itu tinggi banget. Sekali lagi, di antara masjid-masjid yang rapat shafnya, tingkat solidaritas antara satu dengan yang lain itu tinggi. Tapi di antara masjid yang shafnya pating bresol, ono sing kemajon, ono kemunduran, ini solidaritasnya ndak seberapa. Ono koncone loro, wis babane wong loro-lorone dhewe. Ono koncone susah, ya babane susah-susahe dhewe. Bahkan lek ana kancane seneng katoke sak barisan salat, tapi lek ana kancane seneng lek ana kancane susah bunga. Kenapa? Itulah yang diprediksi oleh Rasulullah bahwa ketika barisan shaf itu sudah, inilah yang kemudian menjadi pencerai-berai umat. Apalagi kalau kita lihat sekarang, Masya Allah. Sekarang kan kalau buntuh mau sholat pakai karpet begini, apalagi karpet tidak pernah dibersihkan, debunya kan banyak. Sehingga dari rumah bawa sajadah. Jadi sudah ada karpet, dari rumah sudah bawa sajadah. Sajadahnya panjang sekali, lebar sekali, karena sajadah oleh-oleh umroh, oleh-oleh haji. Ukuran sajadahnya orang Syria, orang Turki yang tinggi besar, gemuk. Jadi sajadahnya ukuran orang tinggi besar gemuk, makanya sajadah sekarang ini lebar dan panjang. Semuanya bawa sajadah. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, dan lain sebagainya. Rapat memang, tapi yang rapat sajadahnya. Tapi orangnya tetap berdiri di atas sajadahnya. Sehingga setelah antara sajadah satu dengan sajadah yang lain cukup untuk diisi satu orang. Apa akhirnya? Dengan barisan yang seperti itu, ini membuat umat Islam ini terkotak-kotak.
Beda pilihan dalam pemilu sudah ndak tegur sapa. Beda partai politik udah tidak mau tegur sapa. Sehingga berbicara tentang politik tidak ada teman yang abadi adalah kepentingan. Selama kepentingan diakomodasi kita teman. Tapi ketika kepentingan kita ini, nah, inilah yang kemudian politik inilah yang kemudian merusak ukhuwah Islamiyah. Nah, bagaimana sekarang kita terapkan sekarang? Ketika sholat ini ada nilai positif untuk kesehatan, maka posisi kaki luruskan. Posisi kaki tidak begini, tapi lurus begini. Karena lurus begini ya. Jadi idealnya di dalam fikih, sekali lagi, idealnya di dalam fikih ketika berdiri itu ukurannya 2 kepala. Itu kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholat jamaah fleksibel. Maka jangan diolok-olok ketika ada orang yang berusaha untuk menyambung sholat. Karena bagaimanapun juga setan itu akan masuk di sela-sela ini. Nah, di sela-sela ini maka posisi ini harus betul-betul rapat. Rapat itu dengan jauh kakinya begini. Amin. Ini kakinya begini. Jangan kalau bergeser ke sini. Geser ke. Nah, ini. Jangan kalau bergeser begini. Ini dilakukan mulai dari takbir sampai salam. Rapatnya seperti ini dari takbir sampai salam. Inilah yang kemudian hikmahnya apa? Barangkali di antara 5 orang ini ada yang khusyuk, ada yang setengah khusyuk, ada khusyuk banget, ada yang tidak khusyuk, bahkan tidak khusyuk sama sekali. Maka inilah yang kemudian menjadi ukuran adalah orang yang paling bagus. Sehingga keseluruhannya pahalanya sama. Sekali lagi, keseluruhan pahalanya sama. Bahkan yang membaca apapun kecuali Fatihah dan tasyahud itu pahalanya sama. Kenapa? Ini adalah energinya tersambung. Sekali lagi, energinya tersambung. Bahkan soft seperti ini sampai ke kolbu. Tingkat keakraban, tingkat persaudaraan akan kokoh. Jadi misalkan subuh begini ya, tiba-tiba ada temannya dan sholat, Pak Ahmad ini kemana ya? Beberapa hari ini kok tidak kelihatan. Loh Pak Ahmad ini masuk, kalau begitu ayo, habis ini nanti kita bareng-bareng. Itu akan betul-betul tanpa dipaksa sudah tergerak hatinya untuk. Karena apa? Tingkat solidaritas ketika barisan seperti ini akan terkumpul karena secara spiritual itu akan terwujud. Dan ukurannya di sini kan ada baris, maka tumit ini akan jadi ukuran. Misalkan imam mengingatkan tumit langsung ada di barisan, jadi ukuran ini sudah soft ini sudah diukur dengan ukuran telapak kaki kita. Tumit di garis yang belakang, jadi ukuran adalah tumit di garis paling belakang. Ini saya 10 hari ketika saya ikut pengajian Iktikaf Ramadan di Jogja. Itu selama 10 hari diukur betul. Makanya satu ketika jadi yang ngerasa enak itu ketika posisi tangan menyamping begini. Enak ini. Tetap ada di lutut. Tetap dipegang di lutut. Coba lagi. Allahu Akbar. Nah, coba jenengan rasakan dengan satu catatan berdirinya sempurna. Jangan rasakan apa yang terasa di ini nanti. Coba jenengan rasakan posisi formasi barisan seperti itu. Jenengan rasakan ya sekitar 1 minggu lah. 1 minggu betul-betul imam nanti betul-betul memperhatikan soft barisannya, rapatkan. Yang rapat bukan sajadahnya, tapi rapatnya adalah orangnya. Karena Rasulullah SAW meluruskan soft itu seperti meluruskan anak panah.
Bahkan Rasulullah itu menginspeksi keliling Rasulullah jalan untuk sambil ngacungkan tongkat. Siapa yang kemajon itu akan kena tongkat Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah sudah memberikan contoh seperti itu, bahwa seluruh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu pasti ada manfaatnya, ada bagusnya, ada maziahnya. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Dari apa yang saya sampaikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya segala sesuatu dari ibadah kita ini butuh keikhlasan. Sholat ikhlas itu kalau ketika sudah masuk di sholat kita, maka sesungguhnya ikhlas itu akan mengeluarkan seluruh energi yang ada di dalam tubuh kita ini. Karena dari beberapa hasil penelitian yang mengambil energi positif dari sholat, apakah terapi sholat bahagia, apakah terapi kesehatan melalui sholat, apakah melalui sholat khusyuk, itu intinya adalah pada keikhlasan. Dan inti keikhlasan itu adalah pada kepasrahan. Tuntunan sholat yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah kita terapkan mulai dari berdiri, ngangkat tangan, kemudian sendekap, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, tasyahud awal, tasyahud akhir, dan keseluruhan itu kita sertai dengan hati yang ikhlas, kepasrahan kepada Allah, maka sungguh ini akan menghasilkan nilai yang luar biasa, bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Ketika jamaah barisannya betul-betul dirapatkan dan diluruskan, maka ini sekaligus apa? Ini yang dijadikan oleh Rasulullah mempersaudarakan sahabat-sahabat Rasulullah. Bahkan tingkat persahabatan dan persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat itu adalah persaudaraan yang sangat tulus. Sebagai satu contoh, Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan sahabat Muhajirin. Kebetulan sahabat yang dipersaudarakan itu termasuk orang yang kaya. Apa yang ditawarkan oleh sahabat, oleh saudara yang dipersaudarakan itu, dia langsung membagi hartanya dibagi dua. Hartanya Ibnu Sa'ad ini hartanya langsung dibagi dua. Kemudian Sa'ad ini kemudian setelah membagi dua, dia sekaligus menawarkan, aku punya dua istri, mana istriku yang kau suka? Yang kau suka akan aku ceraikan, silahkan engkau nikah. Sampai sebegitu, sampai bojone lo dikekno. Ada di sini yang kemudian bojone disir koncone, kon seneng bojoku ta? Lek seneng PN, ada yang begitu? Enggak ada. Enggak ada. Lek iso wani carok. Wani carok. Sampai sebegitu. Tapi walaupun toh begitu yang ditawarkan, Abdurrahman bin Auf tetap berakhlak. Abdurrahman cukup tunjukkan di mana ada pasar, biar saya bisa berjual beli di sana. Kebetulan Abdurrahman bin Auf itu jual minyak samin dan jual parfum. Kadang jual kurma. Satu ketika Abdurrahman menjadi orang kaya betul, dan kemudian satu ketika disampaikan bahwa orang kaya itu akan masuk surga paling belakang karena hartanya akan ditanya asal usulnya dan sebagainya. Ibarat orang masuk supermarket, kalau dia belanja banyak dengan yang tidak belanja, keluar dari kasir lebih dulu mana? Misalkan ada dua orang, yang satu bawa uang sekoper, belanja di supermarket, uangnya sekoper dihabiskan. Yang satu tidak bawa uang, masuk supermarket. Kira-kira yang keluar dari supermarket yang paling dulu yang mana?
yang tidak bawa uang. Itulah yang kemudian bahwa orang kaya itu masuk surganya paling belakang karena apa? Karena hisabnya panjang. Akhirnya apa? Untuk supaya rugi, korma-korma yang busuk dibeli semua sama Abdurrahman. Dengan harapan supaya rugi. Tapi justru tidak seberapa lama ada raja yang ada sebuah negeri yang kebetulan kena penyakit. Hanya obatnya adalah pakai korma busuk. Obatnya korma busuk. Dan raja itu membeli korma itu berlipat-lipat, sekian kali lipat, sehingga uang itu tidak tambah habis, tapi tambah banyak hartanya Abdurrahman bin Auf. Artinya semakin disedekahkan ternyata tidak semakin habis. Sekali lagi, uang kalau disedekahkan tidak semakin habis, tapi semakin bertambah. Maka sungguh ini apa yang dapat kita ambil keseluruhan, bahwa sesungguhnya Rasulullah mempersaudarakan sahabat sedemikian rupa, itu ternyata medianya melalui sholat. Karena itu kalau kita ingin punya sahabat yang tulus, kita mulai dari sholat kita. Melalui sholat ini insya Allah kita akan menemukan teman-teman yang sejati. Karena banyak teman di meja makan. Sekali lagi, banyak teman di meja makan. Kalau teman di meja makan adalah teman yang dikala kita suka, tapi dikala duka mereka akan lari, akan meninggalkan kita semua. Dari 1000 teman paling hanya 1-2 yang sejati, yang 999 atau 998 lainnya adalah teman yang sekedar cari keuntungan. Mudah-mudahan dengan sedikit ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah selamatkan. Mudah-mudahan jiwa dan raga kita senantiasa dijamin keselamatan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kullal asir bi jahil basyirin nadhir. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Ijma'na jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da masuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu minkum wallahu muwaffiq aqwamut thariq. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.